Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai piutang wesel. Sebelum masuk ke piutang wesel, kita harus memahami dulu wesel itu apa. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat atau salah satu surat tertulis atau janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Ya, pihak lainnya yang membayar uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Berarti ada yang diterima pada jangka waktu tertentu. Di sini ada piutang wesel berbunga dan ada piutang wesel yang tidak berbunga. Contoh piutang wesel berbunga. Di sini ada PT Bunda menjual sediaan kepada CP ponakan dengan harga 100 juta. PT Bunda menerima wesel 6% dan jatuh tempo 1 Mei 2016. Berarti terhitung di sini adalah 1 Januari sampai 1 Mei, itu adalah 4 bulan. Jurnal pada saat timbulnya piutang wesel dan pembayaran kas untuk PT Bunda yaitu piutang wesel pada penjualan. Nah, di sini piutang weselnya muncul ya 100 juta, penjualan 100 juta. Bagaimana untuk PT CP ponakan? Berarti untuk CP ponakan kebalikannya, berarti pembelian pada utang wesel. Kemudian mencatat penerimaan kas dari bunga 4/12 dikali 6% dikali 100 juta. 4 ini diperoleh dari karena 4 selama 4 bulan ya, per 12 menunjukkan tahun ya. 1 tahun itu sebanyak 12 bulan dikali 6%. 6% ini adalah bunga tahunan kali 100 juta yaitu nilai jatuh temponya. Kas piutang wesel pada pendapatan bunga. Pendapatan bunganya diperoleh dari 4/12 kali 6% kali 100 juta, ketemunya 2 juta. Kemudian bagaimana dengan CP ponakan? CP ponakan merupakan transaksi pembelian, berarti pembelian pada utang wesel. Untuk mencatat pembayaran wesel tanggal 1 Mei, yaitu di sini utang wesel pada biaya bunga, kebalikan dengan di sini ya untuk PT Bunda. Utang wesel pada biaya bunga pada kas, di sini utang weselnya 100 juta, kemudian biaya bunganya 2 juta. Kasnya di sini adalah 102 juta. Bagaimana dengan wesel tidak berbunga? Berarti namanya wesel tidak berbunga berarti tidak ada yang dicantumkan di soal adalah bunganya. Berarti di sini untuk tanggal 1 Januari 2016 PT Bunda menjual sediaan dengan harga 100 juta kepada CP ponakan ya. Nah, menerima wesel tanpa bunga, jatuh tempo 1 Mei 2016, sama ya, 4 bulan ya. Kemudian di sini transaksi piutang weselnya bagaimana? Piutang wesel pada penjualan 100 juta, sama dengan yang sebelumnya ya, dengan bunga untuk jurnal awalnya. Yang berbeda di sini adalah tidak ada bunga ya untuk jurnal penerimaan kas. Berarti kas pada piutang wesel. Untuk CP ponakan bagaimana? Berarti pembelian pada utang wesel. Untuk transaksi penerimaan atau pelunasan atau melakukan pembayaran oleh CP ponakan itu akan mengurangi utang wesel itu sendiri. Berarti utang wesel pada kas sebesar 100 juta. Lanjut ya. Di sini pendiskontoan wesel. Apabila wesel didiskontokan ke bank atau lembaga keuangan lainnya, ya. Jadi di sini terkait sama 3 pihak, yakni pembuat dan penandatanganan wesel. Bank atau lembaga keuangan lain sebagai pendiskonto wesel dan pemegang wesel terakhir yang mendiskontokan wesel. Jadi secara otomatis di sini ada pihak lain dari transaksi yang sebelumnya, misalnya dari sini, dari transaksi utang PT Bunda dan CP ponakan. Ya, misalnya CP ponakan tidak sanggup membayar, atau misalnya dalam hal ini PT Bunda itu memerlukan uang misalnya ya. Dalam hal ini memerlukan uang seperti apa? Memerlukan uang secara segera, sehingga dalam kasus ini PT Bunda akan mendiskontokan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Maksudnya ketika saat itu juga dia membutuhkan uang ya. Berarti kayak dialihkan ya piutangnya ya, piutang weselnya ke pihak bank. Ini contoh transaksinya ya. Tanggal 15 Agustus, sebuah wesel bernilai nominal 100 juta, jangka waktunya 3 bulan, atau jatuh temponya 15 November 2015, dari Agustus, September, Oktober, November ya. 15 November dengan bunga 6%. Nilai nominalnya 100 juta.
plus bunga. Bunga di sini dengan wesel dengan bunga ya. 100 juta dikali 6% kali 3/12. Sebagaimana di sini diketahui adalah 3 bulan, 3/12 selama 1 tahun. 6% ini merupakan bunganya ya selama 1 tahun. Berarti di sini nilai jatuh temponya adalah 101.500. Berbeda halnya dengan yang tanpa bunga. Berarti tanpa bunga berarti nilai jatuh temponya adalah 100 juta. Nah, di sini pada tanggal 1 September berarti di antara tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 November ya, di antaranya berarti di sini anggapannya PT Bunda ini membutuhkan uang ya. Berarti di sini pihak yang menagihnya adalah pihak bank misalnya kepada customer tersebut. Jadi pada tanggal 1 September 2015 wesel didiskontokan ke bank membebani diskonto 4,5%. Jatuh temponya 15 November 2015 sama dengan yang sebelumnya ya. Jumlah didiskontokan 75 hari dihitung. Hitung bagaimana cara menghitung harinya? Berarti di sini tanggal 1 September sampai tanggal 30 ini banyak bulan dalam September itu 30, Oktober 31, November itu 30 ya. 1 September sampai 30 berarti 29 hari, 30 kurang 1 29. Kemudian Oktober itu banyaknya 31 hari. Kemudian 15 November ini 15 hari, sehingga di total semuanya adalah 75 hari. Untuk jumlah diskonto dihitung dari nilai jatuh tempo dikali persentase diskonto dikali jumlah hari diskonto dibagi 360. Ini untuk menghitung jumlah diskonto. Di sini berbeda untuk nilai jatuh tempo yang wesel tidak berbunga dengan wesel yang berbunga. Nilai nominalnya 100 sama. Kemudian ada bunga yang muncul di sini untuk wesel berbunga 1,5. Kemudian yang tidak berbunga tidak ada bunganya. Nilai jatuh temponya untuk tidak berbunga 100 juta. Wesel yang berbunga itu 101.500. Untuk diskontonya diskonto ini ditentukan oleh pihak perbankan ya. Untuk diskontonya berarti di sini 100 baik dia wesel berbunga maupun tidak berbunga itu tetap ada diskontonya. Diskonto ini anggapannya sebagai fee bagi pihak perbankan yang menagihkan piutangnya, anggapannya lah misalnya. Nah, di sini 100 juta dikali 4,5% dikali 7/75/360. 4,5% ini sudah ditentukan di soal ya. Nilai diskontonya 4,5%. 101 dikali 500, 101 juta dikali 101.500 dikali 4,5% dikali 75/360 itu ketemunya 5,951,563 ya, sudah ada hitungannya ya. Kemudian nilai jatuh tempo di sini diturunkan dari atas 100 juta, kemudian di sini 101 juta dikurangi dengan nilai diskonto. Diskonto ini merupakan pengurang dis ya. Pengurang berarti di sini 93.700 ini diperoleh dari yang sebelumnya ya, diturunkan ya. Kas yang dari didiskontokan berarti kas yang dari didiskontokan maksudnya kas yang diterima oleh PT Bunda yaitu sebesar 99.062.500. Di sini untuk yang wesel tidak berbunga yang tadi ya. Untuk wesel yang berbunga itu berbeda ya, berarti 100.548.438 rupiah. Ini untuk jurnal PT Bunda di sini ada pada saat mendiskontokan weselnya berarti ada kas biaya bunga pada piutang wesel yang didiskontokan. Biaya bunganya ini sebesar 937.500 yang seharusnya kan dia terimanya 100. Akan tetapi anggapannya biaya bunga yang 937.500 ini merupakan biaya yang dikeluarkan atau fee bagi pihak perbankannya ya, atau lembaga keuangan lainnya, nggak harus perbankan. Kemudian yang berikutnya untuk tanggal 1 September yang berikutnya yaitu ini untuk wesel yang berbunga, beda dengan yang tanpa bunga. Kalau di sini untuk wesel yang tidak berbunga di sini ada biaya bunga ini yang terima adalah pihak bank ya atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan di sini untuk pendapatan bunga PT Bunga, pendapatan bunga bagi PT Bunda yaitu ada kas pendapatan bunga munculnya 58.438 diperoleh dari mana? Berarti di sini ada piutang didiskontokan sebesar 100 juta itu dikurangi dengan kas dari didiskontokan yaitu 105.48435. Berapa kas yang diterima? Ini ya berdasarkan kas yang diterima. Jadi bukan
bukan pendapatan bunganya 9515563 ya. Berarti di sini kasnya yang diterima adalah 158.438 ya, munculnya di sini. Kemudian pendapatan bunganya dikurangin dari kas yang diterima tadi, dikurangi dengan piutang atau nilai jatuh tempo weselnya. Berarti ketemu pendapatan bunganya adalah 548.438 rupiah. Bagaimana untuk zona banknya? Berarti di sini tanggal 1 September ada piutang wesel, ada pendapatan bunga ya pada kas. Ya, piutang bunga pendapatannya terbalik ya. Piutang wesel pendapatan bunga pada kas. Ini untuk mencatat pengeluaran kas untuk pendiskontuan wesel jika weselnya tidak berbunga. Kemudian untuk wesel yang berbunga ini munculnya pendapatan bunga 548.440. Piutang weselnya adalah 100, di sini kasnya yang dikeluarkan oleh pihak bank adalah 105.48.440. Ini sebenarnya dianggap sebagai biaya bagi pihak perbankan, akan tetapi ini nanti umumnya dilunasi ya, tetap untung bagi pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagaimana saat pelunasan? Ya, pada saat melunasi wesel yang telah didiskontokan, bagi PT Bunda di sini piutang wesel yang didiskontokan ini kurang ya. Pada piutang wesel sebesar 100 juta ya. Ketika sudah dilunasi ya, berarti perantara ya, berarti ya. CP ponakan berarti sini utang wesel pada kas bagi CP ponakan. Ya. Ini tanpa bunga ya. Kemudian untuk mencatat pembayaran wesel yang berbunga bagaimana? Utang wesel biaya bunga sebesar 1.500.000 pada kas. Masih CP ponakan ya. Ini PT Bunda, ini CP ponakan. Bagi pihak bank bagaimana? Kas piutang weselnya 100, sama-sama 100. Kemudian di sini muncul untuk pencatatan bagi pihak bank ada kas pendapatan bunga pada piutang wesel. Berarti di sini pendapatan bunganya 1.500.000. Walaupun sebelumnya dia sudah membayar ya 548.440 dari pihak banknya, akan tertutupi dengan biaya yang ada di sini, pendapatan bunga yang melebihi ya 1.500.000. Ini dibutuhkan ketelitian dalam menjurnal ya. Sekiranya yang ada yang ditanyakan melalui jurnal ini, silahkan ya melalui grup WA ya. Kira-kira di mana sulitnya atau ada yang kurang dimengerti? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.